Konstitusi pertama di Indonesia adalah UUD 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Pada naskah RUUD 1945 terjadi perubahan terutama pada dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR yang memiliki tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang dasar. Lembaga tertinggi di bawah MPR adalah Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR, DPD, DPA, dan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 3, Aturan Peralihan menyatakan untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh komite karena perkembangan konstitusi dalam Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada masa ini, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi bahwa KNIP diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, yaitu menetapkan undang-undang, dan dalam menjalankan tugasnya dibentuklah badan kerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat diawali saat konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Dae Hang pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dan tidak bersyarat lagi. Kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Ada 3 tambahannya, yakni serah terima kedaulatan dikecualikan dengan wilayah Papua bagian barat. Kedua, dibentuk sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan Kerajaan Belanda sebagai ketuanya. Ketiga, pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Hasil kesepakatan tersebut dimulai pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan itu, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 31 Januari 1950, ditetapkanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Isi dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Berikut lampirannya. Yang pertama, bab 1 tentang negara Republik Indonesia Serikat, bab 2 tentang Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian, bab 3 tentang perlengkapan Republik Indonesia Serikat, bab 4 tentang pemerintahan, bab 5 tentang konstituante, bab 6 tentang perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Keberadaan Konstitusi RI ini tidak lama, hanya karena pada tanggal 1950 dibentuk lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengembalikan Serikat menjadi kesatuan. Perubahan ini dilakukan dalam bentuk negara serikat tidak cocok dengan Indonesia, dan semua rakyat Indonesia pun setuju dengan itu. Undang-Undang Sementara 1950. Setelah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat kurang lebih selama 8 bulan, Indonesia kembali menggunakan bentuk negara kesatuan. Perubahan bentuk negara diiringi dengan perubahan konstitusi, yaitu menggunakan Konstitusi UUD Sementara 1950. Pada UUD Sementara 1950 ini memuat bahwa pemerintahan yang berlaku menggunakan sistem parlementer. Pada pelaksananya, sistem ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dalam masa Konstitusi UUD Sementara 1950, terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Dengan kabinet yang selalu berganti menyebabkan ketidakstabilan pada pemerintahan yang berjalan. Melihat keadaan ini, Presiden Soekarno kemudian memutuskan untuk mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999. Dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ini merupakan respon terhadap hasil kerja konstituante yang gagal membuat Undang-Undang Dasar. Dikeluarkannya dekret ini membuat Konstitusi Republik Indonesia kembali ke naskah awal Undang-Undang Dasar 1945. Orde Lama 1959 sampai 1965 dimulai dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli. Hal ini dilakukan salah satunya karena banyak masyarakat yang mendesak untuk kembali ke UUD 1945. Keputusan untuk kembali ke UUD 1945 memunculkan demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno diberi masa periode seumur hidup.
Hal inilah yang dirasa menyimpang dari UUD 1945, di mana seorang presiden diberi kesempatan untuk bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu, terjadi banyak lagi penyimpangan UUD 1945 yang diantaranya adalah terbatasnya peranan partai politik, pengaruh komunis yang semakin berkembang, dan peranan ABRI meluas sebagai unsur sosial politik. Puncaknya sendiri adalah pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Hal inilah yang melatar belakangi Tritura atau Trituntunan Rakyat. Akan tetapi, pemerintah tidak segera mengambil tindakan karena dianggap aksi tersebut hanya berusaha membelokkan revolusi Indonesia ke kanan. Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Surat perintah itu dikenal dengan nama Super Semar. Konflik inilah yang menjadi akhir dari demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Selanjutnya adalah Orde Baru 1965 sampai 1998. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Super Semar inilah yang akhirnya menjadi lahirnya Orde Baru. Maret 1968, Soeharto secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia oleh MPRS. Orde Baru sendiri berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ABRI berperan cukup besar terutama Angkatan Darat. Namun, dengan berjalannya waktu, Orde Baru berubah menjadi kekuasaan yang otoriter. Dari kemajuan bidang ekonomi tersebut juga menimbulkan banyak dampak negatif yang cukup terasa. Di antaranya adalah ketimpangan sosial budaya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintah semakin berkuasa dan rakyat semakin terhimpit dengan terbatasnya hak yang dimiliki rakyat. Penyimpangan-penyimpangan pun terjadi di berbagai aspek dan bidang kehidupan yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan, kesenjangan sosial yang tinggi, utang yang semakin membengkak, dan terjadilah krisis multidimensi. Pada akhirnya, rakyat menuntut reformasi di segala bidang setelah berlangsung selama 32 tahun. Rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Penerapan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable atau dengan kata lain berwahyu arti, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuatan di tangan presiden. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh dengan mengusung isu-isu sentral dan strategis, antara lain isu penegakan demokrasi, hukum dan HAM, serta otonomi daerah. Perubahan fundamental lainnya adalah tentang pengaturan hak-hak konstitusi warga negara, khususnya mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Jilmi As-Siddiq terdiri atas 5 naskah, yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, naskah perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999, terus ada naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2000, terus ada naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001, dan yang terakhir adalah naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2002.